Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari pH larutan asam basa. Nah, kita pelajari dulu pH larutan dan kekuatan asam. Apa itu pH larutan? Nah, pH larutan di sini menyatakan derajat keasaman atau tingkat keasaman. Untuk nilai pH itu besarnya sama dengan, untuk larutan asam pH itu negatif log H+. Untuk larutan basa pH-nya negatif log OH-. Untuk skala pH ada 3. Yang pertama di sini, kalau kurang dari 7 ini, nah, itu pH-nya, maka larutannya asam. Kalau sama dengan 7, berarti larutannya netral. Kalau lebih dari 7, larutannya bersifat basa. Apakah hubungan pH dengan pOH? Kita lihat air. Nah, air di sini itu terure atau terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, karena di sini merupakan reaksi kesetimbangan, nah, maka harga KT di sini bisa dihitung dari ruas kanan, yaitu konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- dibagi ruas kiri, yaitu konsentrasi H2O. Nah, harga KT ini kita kalikan dengan harga H2O, nah, maka hasilnya sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- ini sama dengan KW. Nah, maka KW sama dengan H+ kali OH-. Pada suhu 25 derajat, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, yaitu besarnya 10⁻⁻⁷. Untuk KW-nya maka bisa dihitung, yaitu 10⁻⁷ kali 10⁻⁷ sama dengan 10⁻⁻14. Nah, untuk PKW-nya, maka min log OH- kali min log H+ ketemunya sama dengan negatif min log 10⁻⁴. Berarti PKW-nya, tetapan ini airnya itu sama dengan 14. Maka pH ditambah pOH itu ketemunya 14. Sedangkan pH-nya bisa dicari nanti 14 dikurangi pOH. Apakah hubungan pH larutan dengan kekuatan asam basa? Yang pertama, yaitu kalau dia itu pH asam kuat, tentunya lebih kecil dari pH asam lemah. Sedangkan pH basa kuat lebih besar daripada pH basa lemah. Nah, ini kita lihat pada asam kuat, nah, dia dalam air itu terionisasi sempurna. Maka ion H+-nya terionisasi sempurna, pH-nya kecil. Nah, besarnya sekitar 1,2 pH-nya. Untuk asam lemah, nah, dalam air dia terionisasi atau terure tidak sempurna atau sebagian. pH-nya lebih besar daripada pH asam kuat. Sedangkan basa kuat dalam air sama dengan asam kuat tadi, yaitu terionisasi sempurna. pH-nya besar, yaitu di bawah 14, 12, 13, 14. Itu masuk pH basa kuat.
Sedangkan pH basa lemah itu lebih kecil daripada pH basa kuat. Sama dengan asam lemah, basa lemah juga terionisasi sebagian atau tidak sempurna. Kita lihat untuk derajat ionisasi serta perhitungan konsentrasi H+-nya. Derajat ionisasi di sini dilambangkan dengan alfa, yaitu jumlah mol terionisasi atau terure dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Ya. Untuk asam kuat, alfanya sama dengan 1, terionisasi sempurna. Kita ambil contoh HCl, terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, alfanya, konsentrasi H+-nya itu rumusnya A kali Ma. Nah, A di sini adalah valensi asam. Ma di sini adalah konsentrasi atau molaritas asam. Sedangkan untuk asam lemah karena terionisasi sebagian, maka alfanya kurang dari 1. Nah, lebih besar dari 0. Contohnya Ha di sini terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, reaksinya bolak-balik atau kesetimbangan tadi. Besarnya Ka, nah, karena tadi reaksi kesetimbangan, berarti konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri. Konsentrasi sebelah kanan ada Ha kali A, nah, dibagi konsentrasi Ma. Nah, Ha ini kita anggap sama dengan konsentrasi asam ini kita anggap sama dengan H+, maka di sini Ka sama dengan H+ kali H+, H-nya ini sebagai Ma. Maka Ka sama dengan H+ kali H+ dibagi Ma. Maka H+-nya sama dengan akar Ka kali Ma. Untuk derajat ionisasi asam lemah, konsentrasi H+-nya adalah alfa kali Ma. Maka alfanya bisa dicari konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi asam. Nah, ini H+ kali akar Ka, maka nanti akan dicari alfa sama dengan Ka, akar Ka dibagi Ma. Contoh larutan asam kuat yaitu mengion sempurna atau terure sempurna, HCl, H2SO4, HNO3, ya, asam klorida, asam sulfat, asam nitrat. Nah, untuk rumusnya H+ tadi A kali Ma, A ini adalah valensi asam. Kalau HCl, HNO3 ini hanya adalah 1, di sini 1, maka dia valensi asamnya adalah alfanya sama dengan 1. Sedangkan H2SO4 di sini, H2SO4 hanya ada 2, maka dia asamnya valensinya 2. Untuk asam lemah itu mengion sama bagian, contohnya asam cuka, asam sulfida, asam fluorida. Nah, untuk perhitungan pH-nya kita akan pelajari di sini. Untuk contoh-contohnya, ini contoh soal perhitungannya ada 3, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu Anda mempunyai H2SO4 sebanyak 50 ml volumenya, konsentrasinya 10 pangkat min 3 molar. Nah, di sini Anda tidak usah terkecoh dengan volume 50 ml, ini tidak ikut masuk dalam perhitungan. Karena H2SO4 itu adalah asam kuat, di mana A-nya adalah 2, nah, berarti dimasukkan di sini A-nya sama dengan 2. Harus diingat kalau dia asam kuat rumusnya H+ sama dengan A kali Ma. Terus molar asamnya 10 pangkat negatif 3. Maka pH-nya min log 2 kali 10 pangkat min negatif 3, yaitu 3 min log 2.
Untuk soal nomor C, kita soal nomor C dulu. Ini kita urutkan kekuatan asamnya. Diurutkan dari yang terlemah, maka dilihat dari KA-nya yang paling kecil. Nah, Anda lihat di sini pangkatnya, dilihat yang paling kecil yaitu 10 pangkat min 12. Berarti ini nomor 1. Nah, terus untuk yang kedua itu 10 pangkat min 8 yaitu A ini. Nah, berarti di sini nomor 2. Terus 10 pangkat min 7 di sini nomor 3. Nah, yang selanjutnya 10 pangkat min 4 berarti dia nomor 4. Nah, maka urutan kekuatan asamnya dari yang terlemah yaitu dari B, A, D, dan C. Maka yang terlemah adalah B, yang terkuat adalah C. Untuk soal yang kedua yaitu B, HF. Di sini MR-nya 20, yaitu H itu nomor atomnya 1, F itu nomor atomnya 19. Maka kalau 1 tambah 19, MR-nya 20. 1 gram berarti dia massa, volumenya 2 liter. Nah, karena di sini diketahui massa, maka volume sini digunakan dalam perhitungan untuk mencari molaritas asamnya tadi atau HF-nya. Ka dari HF yaitu 6,8 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita hitung dulu mol HF-nya gram per mr. Gramnya berapa? 1 gram. MR-nya 20 tadi. Maka 1 per 20 ketemunya 0,05 mol. Untuk konsentrasi HF-nya kita cari atau molaritas asamnya mol per volume. Molnya 0,05, volumenya 2 liter. Berarti 0,05 dibagi 2. 0,025 molar. Kita tahu HF tadi adalah asam lemah karena di sini apa? Punya harga tetapan ionisasi asam, maka rumusnya menggunakan akar Ka kali Ma. Ka-nya dimasukkan harganya 6,8 kali 10 pangkat min 4 kali 0,025. Maka ketemunya 1,3 kali 10 pangkat min 25. Maka pH-nya bisa dicari negatif dari H plus tadi. Negatif dari H plus ini tadi. Berarti ketemunya 2,5 dikurangi log 1,3. Nah, itu soalnya. Ini adalah latihan soalnya. Lambung manusia itu terdapat asam klorida. Berapa pH-nya? Kalau konsentrasi HCl-nya atau asam kloridanya 0,01. Yang kedua, berapa pH larutan asam nitrat yang konsentrasinya 0,01? Volumenya 10 liter. Anda jangan terkecoh dengan volume ini karena volume berapapun itu dihitung pH-nya. Kalau konsentrasinya sama ya tergantung pada konsentrasinya. Untuk yang ketiga, larutan asam asetat. Nah, Anda perhatikan di sini, dia mempunyai Ka, berarti dia masuk asam lemah ya. Hati-hati untuk penyelesaiannya, karena dia asam lemah, maka menggunakan rumus asam lemah. Nah, ini perlu perhatikan, pH-nya sama dengan, berarti Anda mencari dulu H+. H+ dari mencari dulu pH dari HCl ini. Oke, itu untuk latihan soalnya. Anda kerjakan 3 ini dan Anda catat nanti dikirim ke Bu Nur.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah melindungi kita, mempermudah Anda belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.